belajar dan praktik bersama membuat konten Instagram Kristiani. Kita betul-betul akan workshop yang akan dipandu oleh Mas Michael Renald, seorang penyusun konten katekisasi ya di banyak sekali sosmed yang sudah kita tahu bersama lah. Ada Senpedia, ada apalagi Mas Renald nih? Waduh, Instagram apa lagi saya nih? enggak apa-apa, Mas. Pokoknya banyak sekali lah. Beliau juga adalah seorang desainer, praktisi Canva, dan tentu saja adminnya Senpedia. Nah, hari ini kita akan ikuti nih langkah-langkah step by step yang akan dilakukan oleh Mas Renald dalam membuat konten Kristiani. Nah, Mas dan Mbak udah download semua ya? Itu tadi ya, materi dari material yang akan kita gunakan tadi. Itu di grup sudah ada link Google Drive. Silahkan yang belum bisa di-download dulu biar nanti bisa lancar, kita bisa ikutin step by step dalam mendesain konten. Oke. Nah, kita ada pengumuman lagi ya. Kita akan ada e-sertifikat bagi Mbak dan Mas yang sudah hadir minimal 80%, berarti 4 pertemuan minimal, itu akan dapat e-sertifikat, nanti akan kita kirim lewat email. Lalu, nah diharapkan ya Mas dan Mbak semua itu hari ini menggunakan laptop. Nah, karena kita akan ikutin step by step, dan Mas Renald juga menggunakan laptop sehingga pas gitu. Sebenarnya Canva bisa digunakan di HP ya, tapi hari ini biar lebih leluasa kita menggunakan laptop karena fitur-fiturnya itu lebih gampang digunakan begitu. Nah, dan silakan Mas dan Mbak yang belum membuat akun Canva bisa buat cepat sekali. Bagi yang udah bikin akun Canva silakan login, kita akan praktik menggunakan Canva. Dan ini ya tugas akhir kita ya nanti ya, Mbak dan Mas semua yang sudah mengikuti workshop ini, silakan bikin satu konten yang betul-betul full, siap untuk dipublish. Nanti silakan lengkapi dengan caption, hashtag, dan tentu saja visual dari kontennya. Nanti kita akan lombakan ini, kontennya ini. 3 konten terbaik yang dapat nilai tertinggi, yang mana dinilai oleh para pengampu kita, itu akan dapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Inilah dia hadiahnya. Tada! Sebuah buku dari Rumah Bizantin ya, Ikonografi 101. Ini ditulis oleh Mas Christian Tombiling bersama dengan kita yang tadi mimpin doa. Nah, buku ini tuh membahas semua seluk-beluk. Nah, ini bisa dilihat nih di Mas Tian itu di tangannya ada. Saya coba spotlight ya. Nah, di tangannya Mas Tian itu ada bukunya. Iya, oke. Nah, ini bukunya membahas putar ikonografi. Nah, seluk-beluk ikonografi, jenis-jenis ikonografi, berbagai macam pemaknaan-pemaknaan. Lengkap deh pokoknya tentang ikonografi, sejarahnya, perkembangannya, segala macam. Yang pasti ini adalah buku yang paling laris dari Rumah Bizantin saat ini. Nggak tahu nanti depannya ada buku laris apa lagi, kita nggak tahu. Tapi saat ini ikonografi 101 itu selalu sold out ketika sudah dipublish di Tokopedia begitu. Wow. Jadi ada 3 pemenang yang akan dapat masing-masing satu buku ikonografi 101. Wih. Oke, makanya ilmu-ilmu yang kita gunakan di selama ini ya, tadi dari mencari ide, pertemuan kedua kan, terus bikin caption, terus teori desain, dan sekarang kita mau praktik bikin langsung, itu bakalan bisa banget digunakan ketika bikin konten. Dan nanti silahkan bikin konten sebagus-bagusnya, seapik-apiknya, nanti kita akan nilai dan siap-siaplah untuk mendapatkan hadiahnya. Oke. Baik, Mas dan Mbak semuanya, kita akan mulai nih ya. Mas Renald sudah siap untuk memandu peserta-peserta kita workshop ini? Sebentar ya. Sebentar dulu. Oke, lagi mempersiapkan ya Mas Renald. Nah, oke. Oh ya, dan Mas dan Mas semua ini kita setelah nanti hari ini kita akan ikutin Mas Renald step by step praktik membuat konten. Jangan langsung pergi meninggalkan room Zoom karena nanti akan ada Father Alexander Kenes yang akan menutup secara resmi rangkaian workshop kita ini dengan membahas
bagaimana sih kaitan antara apa yang kita pelajari dengan misionarisasi Kristen? Oke, Mas Renat sepertinya sudah sangat siap ini, sudah ready. Kalau Oke, begitu, tanpa siap. berpanjang-panjang lebar lagi, dipersilakan kepada Mas Renat. Monggo Mas Renat. Oke, ini di layarku ini ya, ada gambar ini ya, zoom-nya ya. Kalau ganggu nggak ya? Lumayan banyak Oke, memakan. gini ya. Kalau gini aman. Kalau itu lebih, Oke, ya di atas oke, ini. Oke. oke gini. Oke, siap. Oke, selamat sore teman-teman semua. Aku panggilnya teman-teman aja ya biar lebih santai. Uh, Kali ini hari ini di materi terakhir kita bakal belajar tentang langsung eksekusi gimana sih desain gitu. Uh, aku sudah kasih materiin teman-teman dua konten. Yang pertama quotes dan yang kedua juga tentang konten yang panjang. Maksudnya dalam artian dalam satu konten itu isinya banyak begitu di foto-fotonya. Nah ini kita pakai media Canva karena ini paling cocok buat pemula, paling gampang. Jadi kalau teman-teman ahli di Photoshop ya silahkan, terserah. Tapi kalau mau yang mungkin pemula banget, yang belum bisa desain apapun, di sini Canva itu paling cocok gitu. Ya pertama-tama aku juga mau ngomong kalau saya ini juga bukan ahli Canva ya teman-teman. Jadi saya terkadang pakai metode-metode lain gitu. Cuman ya mari kita belajar bersama-sama apa yang saya pelajari, saya share di sini ya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman. Pastikan teman-teman sudah ada Canva ya teman-teman. Ini Canva-nya aku pakai yang gratis, nggak bayar. Apa bedanya nanti aku jelasin. Tapi yang jelas ini sudah cukup bagus buat desain gitu. Dan simple. Nah, teman-teman sudah punya Canva ya. Kalau di laptop canva.com carinya atau aplikasi di HP bisa. Di HP juga bisa, cuman aku paling saranin kalau desain itu di laptop aja atau di komputer karena kalau di HP kadang tuh nggak apa ya bisa di zoom cuman sulit untuk mengaturnya kan pakai tangan ya tapi kalau ini kan lebih gampang dan lebih rapi menurutku pribadi gitu. Nah ini aku kenalin dulu sedikit fitur-fitur dari Canva sehingga nanti teman-teman bisa terbayang nih Canva apa aja yang bisa aku pakai gitu. Nah ini di homepage-nya di halaman utamanya dia Canva, kalau teman-teman buka langsung website Canva itu teman-teman langsung disuguhin banyak pilihan. Teman-teman mau buat apa nih? Ada Instagram post, ada presentation, ada yang buat PPT gitu ya. Ini ada yang Instagram story, poster, logo, dan banyak lain. Ini cocok banget nih. Ada yang mau buat CV pun juga bisa pakai ini ada. Tinggal search aja nanti keluar gitu. Nah ini misal nih banner-banner begini, video dan lain-lain. Dan pastikan ini ada tulisan free ya teman-teman. Kadang tuh di pojok bagian sini itu tuh kadang ada tulisan yang nggak bayar, ada yang tulisan bayar atau pro gitu. Nah itu pastikan teman-teman pakainya yang free supaya bisa ke save gitu. Nah ini kayak contoh ya, ini CV gitu-gitu. Nah ini jadi banyak banget nih teman-teman bisa ekspor apapun, YouTube thumbnail kalau yang buat YouTube gitu-gitu bisa desain pakai ini. Nah uniknya Canva adalah gampangnya Canva dan enaknya Canva adalah teman-teman ini desainnya udah ada sebenarnya. Desainnya udah ada yang orang-orang suka tuh gimana, itu di Canva tuh sudah ada semua gitu. Tinggal teman-teman rubah. Atau bisa juga jadikan itu referensi. Kalau saranku lebih baik itu jadiin referensi, terus buat desain ulang gitu-gitu. Supaya lebih orisinal. Karena Canva ini sebenarnya universal. Banyak orang yang udah pakai dan kadang, oh pasti orang kebaca gitu loh. Ini di Canva gitu-gitu. Jadi lebih baik memang kadang jadikan ini referensi dan di redesign gitu. Nah, oke teman-teman, ini di homepage ya teman-teman. Kita langsung masuk ke contohnya kalau kita buat. Contohnya kalau kita buat. Nah, ini aku buat kisah akhir hidup 12 Rasul Yesus. Nah, ini kan kontennya cukup panjang ya teman-teman. Ini simpelnya aja. Dan ini sebenarnya yang ini tuh sebenarnya udah ada desain di Canva. Jadi aku tinggal ambil lalu aku ubah sehingga terlihat lebih bagus. Atau kalau yang ini aku buat sendiri nih. Cuman ini memang masih simpel banget, belum ku otak-atik banyak hal. Cuman ya itu kira-kira seperti itu. Nah kita coba masuk dulu ya teman-teman. Aku kenalin fitur-fiturnya dulu. Nanti kita akan coba buat. Nah aku nggak tahu di laptop teman-teman pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi di sini pakai bahasa Inggris. Jadi sesuaiin aja ya teman-teman. Nah, ini
Apa aja sih yang ada di fitur Canva? Yang pertama ini templates. Templates ini aku ngambilnya dari template ini teman-teman. Jadi aku redesign lagi jadi kayak begini, lebih ku warnain lagi dan lain-lain. Nanti aku ngambil referensi dari desain yang ini. Nah ini ada desain-desain yang lain, tapi jangan sekali-kali teman-teman pencet ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pencet, nanti hasilnya justru merubah, punya teman-teman hilang. Ini contoh ya, ini page 2 teman-teman. Lalu aku copy ini tadi. Lalu aku pencet yang ini. Nah ini ada peringatan, sorry, yang ini. Nah ini langsung hilang, desainnya diganti. Jadi hati-hati. Ini teman-teman lihat aja, tapi jangan dipencet sesekali, jangan pencet sekali-kali karena ini bakal ngehilangin desain teman-teman. Ya bisa sih dikembaliin kayak begini, cuman kan hati-hati aja gitu. Ini ada beberapa referensi nih kalau teman-teman mau lihat, oh aku nanti pengen buat beginilah, di slide 1, slide 2-nya mau ganti atau lain-lain. Tapi pastikan senada ya teman-teman, supaya nggak gimana ya, aneh kalau misalnya desain yang satu begini, yang desain yang kedua ini jadi crowded nanti gitu. Oke, ini template ya, yang di sini. Oke, selanjutnya ini ada uploads. Apa ini uploads? Uploads ini adalah file-filenya teman-teman yang teman-teman upload ke Canva, fitur Canva. Contoh ngambil gambar gini ya. Ini ngambil gambar Carlo, ngambil gambar buku, gambar Halo Santa, dan lain-lain. Ini aku ngambil di internet dan aku upload gitu. Ada dua cara upload teman-teman. Yang pertama uploadnya dari sini. Pencet yang upload media ini ngambil dari foldernya teman-teman. Device gini ya, device, lalu aku masukin gambar ini nih, Frater, pencet ini nih, open. Nah ini dia lagi ngupload sistemnya teman-teman. Nah ini langsung bisa teman-teman aplikasikan ke sini gitu. Atau ada cara lain teman-teman. Caranya teman-teman buka Google, lalu teman-teman cari gambar. Misal aku cari 12 Apostle of Jesus painting. Aku carinya begitu teman-teman. Lalu ketemu nih gambar yang ini. Aku copy. Sistemnya Kopas teman-teman. Aku copy. Lalu Lalu aku paste. Cara pastenya gimana? Nggak boleh begini, nggak boleh langsung paste gini. Kenapa? Karena nggak bisa. Makanya Canva langsung bilang nih, untuk tupas itu pakainya CTRL sama V. Jadi pencet teman-teman CTRL plus V secara bersamaan, nanti keluar. Nah, gitu keluar. Tapi ada beberapa gambar yang nggak bisa. Kenapa? Karena kadang, ini ke-reload, sorry ya. Ada beberapa gambar yang nggak bisa masuk langsung. Kenapa? Kadang ada beberapa gambar yang kualitasnya tinggi banget dan itu lebih dari 25 MB. Dan 25 MB itu nggak bisa langsung pakai sistem Kopas, harus pakai sistem manual upload media. Gitu teman-teman. Nah ini sistemnya hampir sama di HP, sama aja gitu. Oke, yang kedua selanjutnya ada foto, fitur foto. Nah, ini fitur foto ini teman-teman bisa cari foto-foto dari Canva sendiri. Contoh ya, aku mau cari gambar Tuhan Yesus nih, pakai kata word Jesus. Nah, ini bakal keluar gambar-gambar seputar Tuhan Yesus gitu. Tapi teman-teman karena ini fiturnya gratis, jadi teman-teman harus pastikan ini modelnya yang tulisan free, jangan yang model begini. Yang model pro ini harus bayar. Kalau teman-teman pencet, ya keluar. Tapi nanti waktu teman-teman save itu nggak mau gitu. Jadi pastikan yang free aja gitu. Nggak harus berpacu ke Canva ini gambarnya, cari aja di internet sebenarnya juga banyak gitu. Oke, selanjutnya ada Elements. Elements ini ya fitur-fitur sampingan lah ya, ada untuk kotak, untuk frame, ini ada gambar flower. Ini teman-teman juga bisa cari gambar flower gitu. Yang watermark. Nah, kayak begini. Misal untuk dihias kayak begini ya, itu banyak sebenarnya di Canva. Tapi pastikan juga ini yang model free ya, teman-teman. Jangan yang model tulisan pro gini, karena nanti nggak bisa di-save. Gitu. Itu simpelnya, teman-teman. Nah, ini teks ya, tentu itu ya, teks untuk tulisan gitu. Nah, ini ada beberapa yang sudah sama Canva itu sudah ada sebenarnya. Jadi Canva ini sudah nyocokin tulisan-tulisan yang cocok. Ini teman-teman bisa pakai Genie atau bisa custom. Bisa custom ini mau tulisannya mau ganti apa ya aku gitu-gitu. Nah, ini kalau ini mau pakai yang ini silakan aja gitu.
Karena ini sebenarnya juga udah pasangan yang cocok-cocok gitu. Gitu. Itu teks ya teman-teman. Nah ini ada audio. Audio ini jarang pakai banget sih karena nggak pernah kepake gitu. Ini buat musik-musik tapi jarang. Ini biasanya untuk fitur yang bayar sih. Jarang banget yang free gitu. Nah ini video sih, ini video free gitu. Kayak buat apa ya? Buat wallpaper gini nanti bisa ke play gitu. Nah kayak begini nih. Tapi aku jarang pakai video sih teman-teman gitu. Ini tapi ada beberapa video yang bisa fiturnya gratis. Oke. Ada background juga nih. Fitur selanjutnya ada background. Ini untuk wallpaper biasanya. Wallpaper gitu. Tapi ini sebenarnya menurutku pribadi itu terbatas. Biasanya aku wallpaper tuh lebih sering cari di Google, lalu kayak model di Kompas gitu. Karena ini kadang menurutku warna-warnanya terlalu masih kurang serp bagiku. Itu tergantung sih teman-teman mau gimana. Itu kan tergantung persepsi orang-orang beda ya. Tapi menurutku ini sudah cukup bagus. Ini contoh kayak wallpaper gini. Nah ini kan cocok ya. Nah gitu kira-kira. Nah terus selain itu ini folder cuman buat yang bayar. Nggak perlu dipakai juga sebenarnya nggak terlalu banyak berguna jadi nggak apa-apa. Oke, kita mau coba langsung. Oh sorry, ini masih aku belum jelasin yang fitur-fitur yang ini. Nah ini ada fitur-fitur lain nih yang di atas ini ada warna background color gitu. Ini untuk background color. Nah ini untuk yang background nih gini-gini. Kalau teman-teman pakai yang model polos ya. Tapi kalau aku lebih kadang sukanya pakai yang model ada ya model kayu atau model apa supaya lebih nggak kosong. Itu aku. Tapi kalau mau simple juga it's okay. Kadang aku pakai yang simple aja juga. Nah ini ya. Ini untuk background color. Lalu ada efek. Tapi ini efek ini kalau aku pribadi. Sorry aku. Nah ini ada beberapa yang color modelnya free. Jadi teman-teman bisa pakai. Ini contohnya aku mau pakai ini gunanya apa sih untuk ganti color sebenarnya. Jadi kayak ini coklat ya teman-teman. Bisa teman-teman ganti warna ungu tanpa merubah tekstur misalnya gitu. Jadi ini kayak aku rubah ya. Nah, ini kan warnanya masih tetap kelihatan serat-serat kayunya gitu ya. Tanpa merubah wallpaper lamanya gitu. Nah, ini sebenarnya fitur ini cukup bagus sebenarnya. Ini bantu aku sering pakai juga ini. Ini efek ya teman-teman dan ini ada efek-efek lainnya teman-teman bisa nanti coba diekspor sendiri. Lalu ada filter. Nah, ini filter ini biasanya untuk gambar gitu. Filter gambar ini biasanya mau hitam putih atau mau warnanya lebih begini. Nah, ini bisa juga diatur nih mau lebih gelap banget atau yang terang banget gitu-gitu. Nah, kita lanjut lainnya ada adjust. Adjust ini untuk apa? Ini adjust aku sering pakai banget buat gambar juga. Karena biasanya ada gambar yang beberapa gelap kayak gini nih contohnya Santo Andreas gambarnya. Ini aku biasanya suka terangin lagi sedikit gitu. Nah, ini kan lebih terang ya. Ini jadi nggak perlu teman-teman pakai fitur aplikasi lain. Sebenarnya pakai aplikasi ini sebenarnya udah cukup lumayan membantu banget. Tapi kalau teman-teman mau perfeksionis banget ya bisa pakai aplikasi lain. Cuman pakai ini sebenarnya sudah cukup bagus banget. Ini kontrasnya bisa gelapin lagi, lalu ini bisa lebih warm, terus bisa lebih cold gitu-gitu. Nah ini sesuaiin aja, sesuai selera teman-teman. Dan selera apa ya, kalau boleh ngomong bahasanya selera pasar kali ya teman. Orang lain lihat tuh suka nggak ya? Orang lain itu ya, bagaimana respon mereka. Nah ini ada juga crop ini ya, crop gitu ya. Untuk gambarnya mau di crop atau bagaimana. Lalu juga bisa flip. Flip ini flip horizontal, gambarnya dipindah begitu atau mau diginiin gitu. Nah, ini bisa diatur sesuai kebutuhan teman-teman mau bagaimana posisinya. Nah, lalu kalau download bagaimana? Itu nanti download terakhir aja ya, teman-teman. Kita langsung aja mulai. Ini semoga teman-teman bisa ngikutin ya untuk mulainya desain bagaimana. Untuk filenya sudah aku share semua. Itu semoga teman-teman bisa ngikutin. Kalau terlalu kecepatan bisa teman-teman bilang supaya atau mau langsung tanya silakan open mic. Kalau ketik saya nggak bisa baca ini soalnya, jadi open mic aja tanya, wah ini tadi saya ketinggalan dan bagaimana, nanti tolong kasih tahu saya aja. Karena ini pesertanya cuma nggak banyak kan, jadi bisa berinteraksi lebih cepat. Oke, sekarang kita mulai ke yang konten yang akhir hidup 12 Rasul Yesus aja. Kenapa? Karena sistem yang ini biasanya lebih
banyak orang-orang suka buat konten, karena kan kadang konten tuh lebih sukanya antara di caption atau dimasukin ke dalam foto ini, gitu. Sebenarnya yang foto ini lebih menarik karena ya orang lebih suka visual kadang, suka visual gambar gitu, melihat sesuatu gitu, daripada baca caption banyak gitu. Belum tentu semua orang suka baca buku soalnya, gitu. Termasuk saya soalnya. Jadi saya suka model yang begini. Oke, kita mulai teman-teman. Yang pertama sebenarnya tadi aku itu ngambil desain di Instagram desain ini, Instagram post. Nah, aku milih aku mau model apa ya supaya menarik nih buat teman-teman dan cocok untuk di konten. Nah, aku coba pilih yang model ini, model ini. Aku pilih model ini. Oh, sorry Mas Renal, mungkin teman-teman perlu juga dikasih tahu untuk Ah, mencapai ke pilihan-pilihan template Instagram itu tadi pencet apa aja dari oh, oke, dari awal ya berarti ya. Oke, enggak. sorry. Teman-teman buka ini Canva nih, canva.com. Nah, lalu aku berpikir gitu, mau buat kontennya untuk apa? Oh, aku mau buatnya konten Instagram, postingan gitu. Jadi aku pilih yang Instagram post nih. Atau bisa juga teman-teman teman-teman bisa juga custom dimension di sini. Mau buat desain model apa, ukuran apa gitu, terserah. Tapi kalau sebenarnya paling gampang itu sudah ada di Canva, disediain ini Instagram post, ukurannya sudah pasti persis untuk Instagram post gitu. Nah, ini teman-teman bisa aja cari buka ini kan di homepage ya teman-teman, Instagram post, lalu teman-teman buka see all. See all ini teman-teman bisa lihat semua desain yang Canva sudah punya dan bisa teman-teman itu. Pastiin juga ini model yang free ya, jangan yang model paid gini atau yang model pro karena itu bayar jadi nggak bisa keakses. Tapi sebenarnya yang free ini cukup banyak kok. Nah, ini yang free aku mau ngambil yang mana ya? Aku coba pilih yang menurutku cocok untuk konten. Aku pilih yang model ini nih. Aku pencet yang ini. Pencet aja, klik gitu. Itu kan tulisannya tadi free ya, teman-teman. Aku pencet itu, maka muncullah seperti ini, teman-teman. Nah, aku mau desain 12 Rasul Yesus. Aku ambil dari Word gitu. Ini ya Word. Kelihatan ya Word-nya di sini ya. Nah, ini aku kan sudah buat konten di sini. Sorry Mas, ini Biasa. bagian Word-nya gelap. Mungkin Masnya harus Oke, share-nya itu sorry ya. semua Nggak layar, bisa ya. semua layar. Oke. Nah, Kalau enggak aku pakai Google Docs saja ya. Kalau oh Google iya, Docs pasti boleh. kelihatan. Sama aja kok teman-teman, sebenarnya kalau di laptop biasa itu kelihatan, cuman karena di Zoom ini nggak mungkin Word-nya kelihatan, mungkin karena aplikasi ya. Jadi sama aja mau buka pakai Word atau mau pakai sorry, ini. Nah, ini aku buka Google Docs yang aku pernah buat. Ini. Nah, kenapa kalau aku pribadi lebih suka pakai ini teman-teman Google Docs karena aku biasanya ngedit sama Coclip, ngedit sama teman-teman Zenpedia lain tuh bisa saling mengakses. Kalau Word itu kan nggak bisa, cuman teman-teman yang bisa akses. Tapi kalau Google Docs ini teman-teman bisa share, teman-teman lain juga bisa ngedit dan bisa menambah atau mengurangkan gitu. Nah, ini biasanya aku ngambil dari sini gitu. Tinggal ini di copy aja, salin gitu ya. Lalu dimasukin ke Canva-nya ini yang tadi teman-teman itu buat. Nah, ini aku tinggal copy paste itu. Itu dihapus lalu di copy paste. Nah, kalau begini kan masih kurang rapi ya, teman-teman. Jadi kadang aku beginiin, tapi biasanya aku jarang begitu. Aku biasanya ungroup. Nah, ini ada fitur ungroup namanya. Ini sekalian belajar fitur-fitur juga ya. Fitur ungroup ini untuk memisahkan tadi dua teks tadi itu gabung ya. Ini kan tadi gabung ya, kok dipindah-pindah kan nggak ganggu. Tapi kalau yang ini kan sudah aku ungroup, jadi ini bisa aku pisah, bisa aku atur lagi. Gitu, teman-teman. Nah, ini fungsinya ungroup. Tapi nanti kalau teman-teman sudah selesai, mau di grup semua, boleh supaya mungkin nggak geser-geser atau bagaimana, bisa juga. Gitu. Nah, ini aku mulai aja langsung ke konten. Tadi aku udah copy paste Simon orang Zilot, Santo Rasul Simon orang Zilot. Nah, ini tadi aku sudah copy paste, lalu yang ini bisa aku ganti jadi Santo Simon
orang Zealot gitu. Nah ini karena menurutku fontnya jadi nggak rapi, aku bisa rapiin. Caranya bagaimana? Menurut aku pribadi, lihat tulisan Simon Orang Zealot ini, tulisannya kerenggangan banget. Terus jarak antara kata yang atas sama kata yang bawah itu masih renggang banget menurutku. Aku mau rapiin. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di bagian ini. Sebelah efek ini ada gambar kayak panah spacing ini. Ini untuk mengatur kerenggangan gitu. Jarak antara kata gitu. Nah, ini bisa teman-teman gini. Ya, ini jarak antara samping tulisan. Nah, bisa seperti ini. Atau nah ini antara jarak antara tulisan atas dan bawah itu bisa diatur. Nah, ini bisa lebih besar atau bisa lebih rengket tuh bahasa Indonesia apa ya? Uh, apa sih? Ya itu rengket. Rapat, Apa ya bahasa Indonesia rengket? rapat. Mepet kali ya. Ya, itu. Nah, ini bisa teman-teman atur sesuai selera teman-teman. Tapi jangan juga terlalu mepet seperti ini, jangan terlalu renggang juga karena tentu jelek. Rasanya kurang pas gitu. Nah, ini teman-teman bisa begini. Nah, ini bisa aku rapiin. Santo simbol orang Zealot. Nah, ini bisa aku rapiin sedikit. Nah, oke. Udah hampir jadi di bagian Santo Simon orang Zealot. Nah, kalau yang ini gambarnya itu tinggal dimasukin aja teman-teman. Santo Simon orang Zealot itu gambarnya teman-teman bisa buka di Google Drive yang aku sudah buka. Bisa teman-teman upload. Nah, ini aku coba ya. Gambar, sorry, 12. Ini Google Drive yang aku punya filenya. Aku cari gambar Santo Simon orang Zealot. Filenya yang mana ya? Oh, yang ini. Aku bisa copy paste. Bisa model copy paste. Seperti ini. Langsung copy. Uh, biasanya aku sih, sorry, sebentar ya. Nah, ini bisa teman-teman download sih. Download. Nah, ini kan langsung masuk ke foldernya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman bisa upload device gitu. Lalu teman-teman cari gambar, di download filenya teman-teman, tapi tulisannya Santo Simon. Nah, nanti kan ke upload sini kan. Nah, teman-teman bisa pencet aja, lalu di drag ke sini, atau bisa juga modelnya begini. Pencet aja, nanti kan dia muncul ke sini. Lalu bisa juga teman-teman sesuaiin selera teman-teman gitu. Gini ya. Nah, atau terserah teman-teman. Atau mau di model, wah itu Santo Simon orang Zealotnya kayaknya ngadepnya kurang enak nih, ngadepnya masa ke dinding gitu ya. Bisa diputer. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bisa ngikutin. Kalau kecepatan tolong bilang. Oh iya, Karena Mas Renat, sorry nih Mas Renat, ya, tadi yang kemarin Mas Renat kasih itu Google Drive-nya itu cuman ada satu gambar yang 12 rasul baris-baris, yang tadi itu kayak udah di-update ya, boleh mungkin, ini kayaknya linknya kita belum dapat ini Mas. aku coba share ya. Ini kemarin Ah, aku share itu udah kayak begini sebenarnya. Coba aku share ke Mas Yohanes dulu. oh, Atau di grup langsung. coba di grup langsung Mas. Oke, baik. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini filenya aku sudah kirim ke grup. Teman-teman bisa lihat. Semoga keluar semua gambar-gambar ini ya. Harusnya Oh, kemarin bisa sih. belum di itu Mas, sorry, kayaknya, coba deh, itu di drive sayanya diklik dulu, biar di itu, biar di-share gitu. Nah, Oh iya, heeh, iya, oke sebentar. Salin link. coba. Aku ini coba aku share ini semoga bisa ya. Sudah buka, apakah bisa? Oh, kalau ini masih yang cuman Simon Zelot aja, Mas. Kalau pengen yang semuanya berarti Masnya harus ke drive saya dulu. Oh, oke Heeh, oke. ke drive saya dulu, heeh, tadi. Drive saya, Mas, yang ini. Oh iya, Nah baru di folder 12 ras, ini ya. di itunya diklik kanan, baru bagi dapatkan link. Oh iya, boleh juga sih. Baru disalin link. Sorry, aku ubah dulu. Iya, itu di ya gitu. Nah, oke. Oke. Siap.
Nah, ini Oke. udah bisa Itu semoga bisa keluar semua ya. Yes, sudah keluar Bisa. semua ya. Mas dan Oke. Mbak boleh menggunakan Boleh ngikutin dulu teman-teman untuk masukin gambarnya. Apakah bisa teman-teman? Kalau ada kendala bilang ya. Mau tanya dong, Renal. Oh, ya boleh. Untuk yang apa? Yang modern minimal burn orange two step ini belum nemu ya aku di ini. Oh gitu. Jadi yang model ini apa mau di-share ini nyalingnya atau gimana ya biar kita bisa buka juga? Aduh, kalau share link nggak bisa sih, Kak. Nggak Itu bisa ya? Oh. coba ya aku buka aja sebenarnya ini di home. Lalu di Instagram post ini, sorry. Nah ini semoga harusnya biasanya bisa keluar sih. Tadi namanya modern minimal ya. Jadi nyari-nyari yang itu belum ketemu. Oke, ini ada. Bisa di scroll sedikit mungkin ya. Atau mau ditulis nama lengkapnya modern minimal burn gitu, biasanya keluar. Oh gitu ya. Ya, keluar. Jadi bisa di search dulu modern minimal burn gitu. Kalau ada kendala, boleh langsung ngomong lagi, nggak apa-apa. Karena saya sebenarnya maaf ya teman-teman, saya tuh kalau ngedit tuh tipikal diem. Jadi ini pertama saya buat ngedit sambil ngomong gitu. Jadi maafkan kalau ada kendala gitu. Nah ini oke. Kalau yang file itu aman ya teman-teman, yang dokumen Google Docs konten, isi kontennya gitu, aman ya. Semoga teman-teman bisa akses untuk itu. Oke, aku coba lanjut sedikit ya teman-teman. Kita ambil, tadi udah Simon orang Zilot, sekarang kita ambil yang Santo Andreas nih. Santo Andreas Rasul. Kita ambil salin, lalu teman-teman masukkan ke konten yang tadi teman-teman sudah buat di sini. Lalu di copy paste aja. Ini aku zoom ya. Ini teman-teman ada fitur zoom. Kalau teman-teman merasa ini kok aku ngeditnya kekecilan banget, bisa teman-teman diperjelas, digedein seperti ini supaya tulis yang kecil-kecil bisa terlihat gitu. Jadi fitur zoom ini berguna banget kalau teman-teman mau detail kayak titik-titik atau bagaimana supaya lebih rapi gitu. Nah ini aku pakai fitur ungroup dulu karena aku merasa kalau begini kurang nyaman buat aku. Kalau teman-teman nyaman ya silahkan saja langsung. Nah ini teman-teman bisa ungroup, sudah ungroup ya. Ini bisa teman-teman kopas, dihapus, di backspace, lalu dipaste saja. Nah ini bisa teman-teman rapiin lagi nanti, nyesuaiin dulu. Nah ini bisa teman-teman gedein lagi ke samping gitu supaya lebih rapi. Atau mau digeser ke kiri sedikit begitu, pakai apa sih ini ya namanya? Di laptop itu loh ada yang model geser-geser itu, saya lupa namanya ya, itu semoga bukan Mas maksudnya. yang di pojok bawah kanan itu ya, itu bisa digeser pakai itu. Kenapa? Saya sering pakainya model yang di laptop, yang ketik di keyboard itu kan ada yang modelnya yang atas, bawah, kanan, kiri. Aku lebih suka pakai itu karena kadang gesernya itu lebih pelan, teman-teman. Jadi bisa, lebih rapi. Kalau aku gesernya pakai pencet gini, itu kadang tuh takutnya kayak jadi nggak rapi aja. Aku lebih suka pakai fitur yang di keyboard ini supaya lebih gesernya teratur gitu. Nah ini aku ganti dulu Santo Andreas nih. Santo Andreas. Ngikutin ini supaya, kalau aku lebih suka ngikutin, teman-teman mau di tengah gini ya boleh, silahkan. Selera teman-teman, kalau aku lebih suka rapi saja, lebih ini. Nah, ini kan tadi terlihat, aku kecilin dulu. Ini kan kelihatan ya teman-teman, ini tulisannya lebih renggang, lalu ini tulisannya lebih rapat sedikit gitu. Nah, ini kita harus nyesuaiin, kenapa? Karena aneh aja kok teman-teman nanti post, ini yang sini rapot, yang sini kok renggang, kan kurang rapi dan kurang enak dilihat. Nah, cara nyesuaiinnya
aku lebih sering lihat pencet yang desain sebelumnya. Lalu aku buka yang tadi, yang spacing. Aku lihat nih, oh letternya 52. Line height-nya itu 1,22. Nah, berarti nanti untuk desain tulisan yang lain, aku harus sesuaiin itu. Gitu. Jadi, aku sesuaiin tadi 55 ya. 52 dan 1,22. Nah, ini aku ganti. Ini 150 nih. Aku ganti 52. Dan di sini aku ganti 1,22. Oke, nah ini kan sudah sama nih. Ini. Atau kalau misal males gitu ya, males untuk satu-satu begitu, bisa teman-teman copy paste. Caranya ini anggap aja nggak ada. Lalu teman-teman mau pakai tulisan desain sebelumnya, bisa teman-teman copy, pencet kanan ya, pencet kanan, mouse kanan, copy, lalu dipaste aja gitu, lalu pindahin ke sini, tulis aja Santo Andreas, tuh, rapiin lagi sesuai jaraknya. Nah ini sudah sama kan teman-teman kayak yang tadi 52 dan 1,22. Jadi cara gampangnya sebenarnya kayak begitu, nggak perlu repot-repot. Nah ini gambarnya kita sesuaiin begini teman-teman, kita kecilin atau digeserin gini supaya jangan sampai ketumpuk seperti ini, nggak kurang nyaman untuk dilihat gitu. Nah ini kita beginiin, rapiin lagi, bisa gambarnya digeser lagi atau bagaimana terserah kita. Nah kita upload nih, cari gambar Santo Andreas dari file yang kita punya dari Google Drive. Lalu Santo Andreas di mana ini? Drive saya. Cari Santo Andreas. Ini saya ketemu Santo Andreas. Saya download. Lalu saya masukin ke konten tadi saya. Waduh, sorry, ini kepencet atasnya. Nah, saya upload media lagi. Lalu pick gambar downloads Santo Andreas. Nah, ini lagi proses upload. Nah, teman-teman bisa langsung mau model drag, gini juga boleh. Silahkan. Nah, mungkin merasa kok gambar Santo Andreasnya sedikit gelap sekali ya. Aku mau model terangin sedikit, bisa nggak ya? Bisa, pakai tadi filter yang kita punya, adjust. Nah, ini bisa nih, bisa atur lebih terang sedikit, lalu dikontrasin sedikit. Nah, ini teman-teman bisa main di sini nih. Gitu. Atau, tadi yang aku udah ajarin ya teman-teman, bisa juga kalau males model yang upload-upload seperti itu, bisa juga cari di internet. Nah, ini aku kasih tips sedikit nih. Cari gambar di internet gimana sih? Kebanyakan kadang dilema gitu ya. Dulu waktu yang ngundang saya buat ini tuh dia dilema juga karena beberapa akun Katolik itu suka ngambil foto-foto yang buram gitu. Suka yang ngambil foto ya misal Santo siapa gitu, gambarnya ya seadanya dan pecah gitu. Itu kan kurang enak dipandang ya teman-teman. Cara triknya untuk bisa cari gambar yang HD adalah saran saya jangan gunakan bahasa Indonesia. Saya tidak pernah search gambar tuh pakai bahasa Indonesia sih, karena menurut saya gambar di luar negeri, gambar-gambar pakai bahasa Inggris itu lebih banyak dan variasi dan lebih kualitasnya lebih bagus gitu. Nah ini aku coba ya cari gambar Santo Andreas misal, Saint Andrew. Nah teman-teman mau model apa dulu nih? Bisa model painting, mau model ikon, atau mau model atau patung, statue, atau apapun itu, teman-teman terserah mau model apa. Kebetulan aku pengennya painting. Atau bisa juga ikon. Nih, misal aku coba ikon ya. Saint Andrew. Ini langsung keluar. Gambarnya gitu. Nah, ini coba teman-teman lihat dulu. Wah, gambarnya ini cukup bagus nih, nggak pecah. Ada juga beberapa yang modelnya pecah. Jadi, saranku cari gambar yang jangan pecah. Karena nggak enak untuk dipandang sebenarnya.
Ya ini gambarnya kan kurang jelas ya teman-teman kalau lihat di share screenku. Ini gambarnya Santo Andreasnya ikonnya kurang apa? Nggak HD, pecah gitu. Kalau di zoom nanti pecah. Nah ini lebih. Nah ini kan modelnya lebih bagus. Nah teman-teman pencet klik kanan, copy image aja. Lalu aduh sorry. Pencet di sini. Kita kembali ke halaman desain Canva kita. Lalu kita pencet CTRL sama V secara bersama-sama. Gini. Nah, wah ini tapi ada putih-putihnya. Gimana ya cara ngilanginnya? Nah, teman-teman pakai fitur zoom. Zoom digedein lagi. Teman-teman crop. Cara cropnya adalah ini ada gambar putih ini, giniin ke bawah. Di crop gitu. Nah, sesuai gambar yang ini gitu ya. Nah, ini kan kalau digedein ini nggak pecah ya, teman-teman. Nah, ini berarti kualitasnya bagus, enak untuk dilihat. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja. Ini contoh ya, teman-teman. Masukin, lalu gambar yang tadi painting dihapus aja. Nah, kan terlihat lebih rapi gitu. Tapi kalau saran aku pribadi, kalau teman-teman mau konsisten painting di konten itu, misal konten ini 12 rasul, painting ya lebih baik painting semua, jangan painting terus habis itu yang satu yang lain ikon dan lain-lain, jadi kayak kesannya kurang rapi. Kalau mau ikon sekalian, kalau mau painting sekalian, kalau mau mozaik sekalian, supaya lebih senada gitu. Nah ini aku kasih contoh aja ya teman-teman dulu gitu. Nah ini kan terlihat sudah rapi gitu. Nah anggap saja ini page pertama sudah jadi, page 1 sudah jadi, wallpaper, warna, dan lain-lain sudah cocok, teman-teman membuat page selanjutnya. Kalau teman-teman pencetnya add page, maka akan kelihatan baru lagi, page baru, dan tentu teman-teman harus ngedesain ulang. Ribet kan? Cara gampangnya adalah, supaya triknya adalah, cari gambar yang ini, duplicate page namanya. Jadi gambarnya diduplikat, page-nya diduplikat, ini ada di samping kan, kalau di laptop ada di samping ini. Pencet aja duplicate page. Nah, ini slide 2 itu sama slide pertama. Tinggal teman-teman ganti saja isi kontennya. Gitu. Ini gampangnya, simpelnya begini. Atau bisa juga, aku hapus dulu ya teman-teman. Bisa juga kalau misalnya add page gitu ya. Tinggal caranya adalah di drag semua. Lalu di drag semua. Lalu di copy. Lalu di page 2 dipaste aja. Selesai gitu. Jadi ada 2 trik sih sebenarnya. Tapi aku lebih suka yang model yang duplicate page karena nggak ribet copy paste lagi. Nah ini wallpapernya kan tadi ini warnanya lebih doff gitu ya. Kalau ini kan putih. Bisa aja tinggal teman-teman atur, ganti. Nah ini sudah ada yang desain sebelumnya warnanya, pencet aja. Nah ini kan sudah senada. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya Canva ini simpel aja kok. Nggak perlu dibikin pusing. Dan ini terlihat sudah rapi dan kayak terlihat profesional. Walaupun sebenarnya kita nggak perlu banyak mikir, tapi sebenarnya gambarnya terlihat profesional gitu. Mas, ada yang itu mungkin masih ada yang mau bertanya? Ini aku buatnya segini dulu ya teman-teman, karena mengingat ini sepertinya waktunya nggak panjang. Maafkan gini. Ini ternyata di luar dugaan saya gitu. Tapi semoga teman-teman setidaknya punya gambaran belajar gini. Oh, Canva itu seperti ini, fitur-fiturnya ini. Jadi teman-teman bisa nanti kalau misal mau desain gitu, bisa rapi. Gitu. Nah ini teman-teman nggak terapat, desain Canva itu banyak, silahkan gitu. Teman-teman bisa ikuti saja. Mau di redesign, mau pakai desain yang itu, silahkan gitu. Gampang, bagus, dan terlihat profesional gitu. Nah ini contoh kalau konten yang panjang gitu. Kita coba ya, ini kan udah isi konten aku sudah ajarin ya teman-teman. Kita coba pakai untuk model cover design. Cover design gimana? Pakai page gitu. Lalu page pertama biasanya aku hapus. Aku ganti. Kosong gitu ya, aku biarin kosong. Lalu aku mikir mau coverku bagaimana ya? Aku bingung nih. Nah, ini enaknya pakai HP adalah Anda nggak perlu geser-geser dan lain-lain gitu ya. Enaknya pakai komputer atau laptop adalah Anda nggak perlu geser-geser, tinggal buka new tab lagi, cari Canva aja. Buka lagi Canva,
canva.com, pencet, lalu sesuaiin aja Instagram post ya tadi teman-teman. Nah, cari referensi. Biasanya aku cari referensi nih teman-teman. Cari referensi. Wah, ini cover-covernya. Karena ini lagi tema Ramadan, jadi Canva tuh biasanya banyak tipikal Ramadan. Nah, ini kalau lagi Paskah, biasanya dia keluarin desain-desain Paskah banyak. Nah, ini teman-teman bisa aja cari referensi. Wah, ini mau covernya yang apa ya? 12 Rasul Yesus. Misal mau pakai yang model seperti ini, bisa aja tinggal dipencet itu ya. Ini aku kasih contoh aja. Nah, ini kan nanti aku ngambil yang ini ya. Aku udah pencet, lalu keluar seperti ini. Ribet kan kalau misalnya harus 2 page kerjain. Kenapa bisa nggak dijadiin 1 page kerjain dalam 1 laman gitu? Bisa. Caranya tadi yang udah ajarin teman-teman. Tinggal di drag semua, di copy. Lalu tadi buka file yang tadi sudah teman-teman buat tuh kontennya. Yang ini ya. Lalu tinggal di paste aja. Gitu. Nah, jadi ini anggap saja sudah covernya, lalu ini dia isinya. Gitu. Jadi simple. Tinggal diganti aja ini. 12 Rasul. Wafatnya 12 Rasul Yesus. Nah, ini kan masih nggak rapi ya. Nah, ini nggak enaknya kalau grup. Makanya aku lebih saranin kalau teman-teman kayak begitu, di-ungroup dulu. Supaya teman-teman bisa rapiin. Nah, ini di-ungroup dulu sudah. Nah, ini bisa dirapiin nih. Nah, kan lebih terlihat rapi ya. Lalu ini bisa dinaikin supaya ini seperti ini gitu. Nah, ini kan gambar-gambar nih. Bisa teman-teman ganti. Ganti misalnya tadi udah cari 12 apostol kan di internet. Tinggal aja dimasukin. Masukin. Misal mau diganti. Mau dimasukin begini kan kurang cocok ya teman-teman. Bisa juga diganti. Ini aku coba contohin redesign ya teman-teman. Ini aku hapus misalnya. Aku ganti. Lalu aku cari elements. Cari elements. Aku bisa cari frames nih. Nih, frames ada banyak gambar. Nah, ini frames itu fungsinya adalah kalau teman-teman pencet ini. Pencet ya. Lalu masukin gambar. Dia otomatis nyesuaiin desain shape-nya itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman suka lihat di poster-poster ada gambar kok bisa ya orang gambarnya lingkaran gitu ya. Ini pakainya bisa begini. Nih misal pembicara siapa gitu. Waduh, saya nggak punya gambar ya. Anggap saja gambar inilah. Nah, ini kan bisa kesesuaian gini. Nah, teman-teman bisa atur geser-gesernya bagaimana gitu. Nah, ini biasanya kalau orang-orang webinar gitu buat poster pakainya begini. Simpelnya. Gitu, teman-teman. Nah, aku mau misal pakainya aku hapus dulu ya, teman-teman. Aku mau modelnya misalnya model komputer nih, mau ada model komputer. Aku gedein misal gini ya. Lalu aku masukin gambar 12 apostol. Nah, kan bisa ini. Nah, ini karena kurang estetik, bisa juga diginiin. Diperpanjang dulu. Lalu menurutku kurang rapet, jadi aku rapetin lagi, gitu-gitu. Misal gedein gini ya. Nah, terus aku rapiin lagi, gitu. Misal jadinya begini. Nah, setidaknya sudah jadi begini. Gitu. Ini contoh desain cover. Teman-teman cari di Canva itu sebenarnya banyak banget referensi, bisa teman-teman lakuin. Nanti teman-teman silakan kalau ada PR tugas itu, teman-teman bisa ekspor sendiri di Canva. Supaya apa sih yang aku suka, yang aku mau iniin, silakan teman-teman, bebas gitu. Nah ini misal tulisannya mau diganti nih, kontennya siapa, misal nih KTKC orang Kudus ya, aku mau tulis pakai hashtag aja biar kelihatan estetik misalnya. Hashtag KTKC orang Kudus misal. Orang Kudus. Nah, aku rapiin lagi. Aku rapiin, misal jadi gini. Nah, kan terlihat lebih rapi. Gitu, teman-teman. Kalau bisa jangan biarkan space-nya kosong terlalu banyak gitu.
kalau bisa. Nah, ini temanya kan simple nih. Nah, lalu masukin logo kalau teman-teman punya akun gitu, kasih logo kayak Katolik Media, Krismapedia, Saintpedia, Rumah Bizantin. Taruhlah logo teman-teman itu di di page cover supaya tidak dicolong orang gitu ya kontennya gitu. Nah ini tapi gambarnya tadi waktu aku masukin ternyata nggak bisa aku geser lagi. Kenapa? Karena kadang fontnya ini lebih di atasnya logo itu, jadi harus cara manualnya adalah yang terpaksa geser gini. Tapi cara simpelnya aku ajarin adalah gini, pencet yang yang position. Nah, ini ada position. Fungsinya adalah ngatur posisi fontnya itu di atas gambar atau di bawah gambar gitu. Supaya rapi. Caranya pencet aja position tadi ya. Sudah pencet position, lalu backward di belakangnya logo. Nah, ini logonya kan di atasnya, jadinya bisa aku geser lagi. Gitu. Atau mau logonya ditaruh di samping bawah atau di mana, terserah teman-teman, seleranya teman-teman. Gitu. Itu anggap saja ini covernya sudah jadi nih. Wah, ini temanya simple. Itu. Mas Renat, ini ada pertanyaan ini sebelum lanjut dari Ibu Tisna. Bu Tisna masih bersama kita untuk mendengarkan jawabannya? Maaf ya teman-teman kalau aku nggak bisa baca chat nih, karena kalau aku buka chat Saya ketutup bantu lagi bantu, Mas. kanvannya. Bu Tisna masih bersama kita atau lagi AFK, lagi away from keyboard? Kalau masih bersama kita biar dijawab nih sama Mas Renat nih. Masih, Mas. Oke. Oh ya, silakan. Iya, saya ini kan pakai HP karena nggak bisa pakai laptop. Nah, tapi terus saya tadi coba, saya gambarnya itu saya masukin di galeri ya, Mas ya. Nah, di galeri, terus saya pakai Canva. Nah, rupanya mau saya masukin ke Canva, ada template-nya kan, ada kotak itu. Kegedean, Mas, karena ngegeser gambarnya, terus saya nggak bisa ngegeser gimana ya. Jadi Nah, dia itu kepalanya rada ke atas, nggak bisa. Oh, cara geser supaya gambar-gambar gitu ya? Iya, Itu supaya memang gambarnya pas di template-nya. kalau memang Cari di yang HP itu kekurangannya itu, Ibu. Jadi memang kalau di HP itu sulit sebenarnya karena iya. gambarnya memang kadang begitu, cara ngezoom terus cara itunya memang lebih sulit. Makanya saya saranin kalau desain ini lebih pakai komputer karena kalau geser atau apapun kita bisa lebih detail gitu. Iya, lebih bagus Memang ya. jadi ini contoh kayak 12 Rasul Yesus ini bisa aku geser, aku tinggal pencet 2 kali, lalu ini sudah kayak mau digeser bagaimana terserah saya gitu. Jadi memang lebih gampang pakai komputer atau laptop dibandingkan HP gitu. Saya sih pakai HP juga biasanya, kadang saya kalau desain 2 HP sama foto, kadang saya modelnya supaya balance. Kadang saya masukin gambar dari HP, saya kadang masukin dari laptop, tergantung. Kadang saya bantunya gitu, Bu. Kepentingannya ya. Tapi saya lebih gimana, Bu? Kalau kepaksa kita pakai HP, Mas, apakah kita mencari gambarnya harus yang disesuaikan aja ya supaya bisa masuk gitu loh? Saya coba pakai HP ya ini. Saya bisa sih sebenarnya. Ini kalau di HP itu saya biasanya untuk pakai ngezoom-ngezoomnya gitu, Bu. Nah, ini saya coba saya coba nyalain HP dulu. Ini saya coba, semoga bisa karena harusnya ini bisa. Sebentar, Nah, ini teman-teman, sekarang aku lagi pakai 2 device, HP sama laptop. Nah, ini aku coba pencet dari HP. Nah, ini aku sudah ada nih di sini. Ini harusnya ada tulisan. Nah, ini tiba-tiba nanti akan gambarnya ini bisa berubah nih, teman-teman. Iya, coba di-reload. Tenang aja, kalau di-reload nggak bakal hilang desainnya, karena ini tulisannya sudah all change save. Ini gambarnya biasanya bisa ke zoom. Ibu kalau misalnya gambarnya kebesaran dari HP, Ibu pencet gambarnya itu 2 kali, Bu. Nah, Ibu pencet gambar 2 kali, nanti akan kayak begini.
sama seperti ini, nanti akan bisa Oh. Ibu geser, lalu perbesar gitu-gitu. Itu kalau dari HP ya, Bu. Apakah bisa? Coba di Itu saya masukin gambar Santo ya, terus rupanya dia kebesaran. Jadi dia tuh dia kepotong, jadi cuma keningnya aja yang masuk ke situ di kotaknya itu. Oh gitu. Jadi gambarnya itu yang kita biasa dikecilin gitu kan, biar pas di kotaknya itu. Iya, Dari memang gambar asli. kadang kalau memang Canva di HP gitu, Bu, sulitnya memang seperti itu. Ini coba. Oh, ternyata. Atau kita cari template yang kira-kira dia bisa masuk ya, cari yang panjang misalnya gitu. Ya, bisa seperti itu. Ya, kita akalin gitu aja. Ibu, jangan ngikuti Canva-nya. Kadang kan kayak Canva yang seperti ini kan nanti sudah modelnya ke itu ya, Bu. Ya, itu dia. Udah sesuai template. Nah, Ibu, anggap saja itu dihapus ya. Ini dihapus saja. Dihapus, Ibu delete. Lalu Ibu masukin aja uploadan Ibu foto. Nah, langsung seperti ini. Iya. Ibu tinggal kecilin saja, gitu-gitu. Sorry, ini kerilog. Nah, itu Ibu bisa seperti itu. Tinggal dihapus saja. Kalau memang, soalnya kalau yang model seperti ini, dari Canva langsung gitu ya. Seperti ini, kadang gambarnya memang ke-crop, gitu-gitu. Ini contoh gambarnya Carlo gini, kita nggak bisa, kadang ada beberapa yang nggak bisa model lebarin begini. Kepatok banget itu loh, nggak bisa. Tapi ada beberapa yang memang dari Canva bisa seperti itu. Jadi memang Canva memang nggak enaknya seperti itu. Cuman sebenarnya gampang aja. Gitu, Bu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Mas ya. Sama-sama Ibu. Nah, ini teman-teman ada pertanyaan lain seputar konten ini. Nah, ini aku mau coba ganti ya. Menurutku ini karena gambar Santo Simonnya gelap, menurutku lebih cocok kalau wallpapernya gelap nih. Aku mau ganti coba ya. Aku mau coba dari fotos. Ini aku mau coba cari brown warna coklat, brown wallpaper. Nah, aku pilih nih yang gratis, yang free yang mana ya, yang bisa aku pakai. Nah, ini memang Canva itu kadang kebanyakan bayar. Atau kita coba dari internet ya, teman-teman. Kita coba cari brown wallpaper. Nah, ini kalau teman-teman kesulitan bahasa Inggris, karena dunia kita sudah maju, gunakan Google Translate. Kalau nggak bisa ya, tapi kalau memang bisa, ya silahkan pakai bahasa. Saran saya lebih sering pakai bahasa Inggris aja kalau search supaya gambarnya bagus. Nah, ini saya mau coba pakai yang ini nih, bagus, warnanya lebih cocok nih sama gambar fotonya tadi. Saya copy paste aja ya, copy image, lalu saya masukin ke desain ini. Saya paste, jangan pencet paste ini, tapi biasakan CTRL-V bersamaan. Oke, ini lagi loading. Nah, gambarnya masuk. Jangan khawatir kalau teman-teman ngambil dari internet, masukin ke Canva, nanti memori HP saya atau memori laptop saya penuh. Enggak, tenang saja, karena ini mempengaruhinya hanya Canva-nya saja. Di folder laptop Anda nggak akan masuk. Jadi tenang saja, gitu teman-teman. Nah, ini sesuaiin aja. Sesuaiin wallpaper belakangnya. Nah, ini gunakan position yang tadi sudah saya ajarin ya teman-teman. Position, sorry ini kelihatan nggak? Position, saya to back. Kenapa to back? Karena to back saya pengen ini kan jadi wallpaper ya, di belakang semuanya. Jadi saya pakai to back aja. Kalau backward nanti cuman munculnya kayak begini. Manual, ya bisa backward, cuman lebih gampang kalau to back aja langsung. Nah ini kenapa kok jadi gini? Karena yang ini putihnya ini sebenarnya bukan warna asli. Sebenarnya ini warna gambar baru gitu. Hapus saja. Nah, selesai teman-teman. Nah, kan jadi warnanya ini kan mati ya. Ganti warna. Teman-teman bisa cek di sini, atas ini ada text color. Ganti warna putih supaya menyala. Lalu ini bisa diganti warna apa? Kuning misalnya. Nah, kan terlihat lebih nyala, hidup gitu ya. Kita sesuaiin aja yang lainnya. Oke, gini. Nah, ini tadi kan ada warna ini ya, bisa ganti lagi warna putih atau warna apa. Pastikan warnanya terang, jangan warna gelap karena wallpapernya ada gelap. Jangan warnanya tulisannya gelap karena nanti mati. Nah, bisa sekarang aku mau ajarin efek-efek nih, efek dari dari font di Canva.
Nah, teman-teman bisa cek di sini. Di atas ini ada tulisan effects, teman-teman bisa pilih. Mau apa ya efek dari fontku? Bisa shadow. Nah, ini shadow tuh bisa kelihatan. Aku zoom ya. Nah, ini ada kayak seperti putih-putih di belakangnya ini. Nah, ini bisa seperti ini. Atau, ini yang paling membantu banget, aku lebih sering pakai leaf nih. Nah, ini leaf ini akan ada simbol bayangan di belakangnya. Ini membantu banget kalau quotes supaya nggak mati sama gambarnya, bisa pakai ini. Nah, ini contoh, nanti aku akan coba ya, karena nanti ada percobaan quotes, nanti kita pakai gunakan efek yang itu. Saya lebih sering pakai yang itu. Ini juga bisa diatur, mau shadow-nya lebih besar, sedikit, atau bagaimana, bisa diatur sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ini ada efek yang lain nih, ada yang begini, ini aku zoom sedikit dulu deh. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang begini, ada yang terang nyala seperti ini. Silakan teman-teman ini atur sendiri seleranya bagaimana, tapi saran saya pribadi, kalau memang untuk konten yang tulisan banyak itu gunakan ini, 3 di atas ini saja. Non, shadow, dan leaf. Kenapa? Karena kalau yang ini sulit dibaca, nggak enak untuk dibaca. Ini kan juga akan sulit, nggak enak. Lebih baik non, shadow, atau leaf. Itu saran saya teman-teman. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini untuk kayak tulisan di lingkaran nih, mengelilingi lingkaran. Nah, ini sesuaiin aja kalau teman-teman punya desain lingkaran. Oke, aku kembaliin ke yang biasa aja ya. Oke. Nah, ini kita rapin lagi. Nah, ini sudah membantu banget. Selesai. Ini anggap saja desain kita sudah selesai gitu. Untuk konten 12 Rasul ini. Nah, ini kalau yang ini mau di depannya warnanya disesuaikan coklat, silahkan saja teman-teman seleranya bagaimana. Terserah teman-teman. Senyaman dan sebagus teman-teman gitu. Ini di Canva gitu. Oke, ini konten panjang. Ini kalau konten panjang teman-teman ya. Aku mau coba konten simple nih. Konten biasanya semua akun Katolik itu pasti punya konten quotes orang kudus, kutipan Alkitab atau bapak-bapak gereja. Nah, ini caranya aku ajarin simple. Ini kita ganti itu ya, ganti apa? Page. Kita ganti page. Kita buka aja Canva. Kita buka Canva lagi. canva.com. Nah, teman-teman mau apa nih? Mau Instagram post, Instagram story, quotes-nya mau ditaruh di mana? Silakan teman-teman pilih. Tapi saran aku, langsung aja search aja quotes gitu ya. Ketik aja quotes di sini. Nah, langsung akan banyak pilihan yang orang-orang suka pakai quotes tuh untuk apa gitu-gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai mau yang apa ini. Nah, ini kan model yang panjang ini kan untuk Instastory biasanya ini. Nah, ini teman-teman bisa gunakan template-nya. Nah, ini biasanya tinggal teman-teman pakai gitu. Nih, kita anggap aja pakai yang ini ya, teman-teman. Tulisannya, quotes-nya. Nih. Ini untuk Instagram post nih misalnya, quotes. Nah, mau quotes-nya apa nih? Kemarin saya sudah masukin di materi itu ada quotes-nya Carlo Acutis. Saya pakai Carlo Acutis. Nah, tinggal di copy paste aja. Sorry, ini sebentar ya, saya buka Word karena kemarin baru di copy-nya di Word. Oke, saya kembali. Ini desainnya kan ini ya, teman-teman. Tinggal teman-teman copy paste aja di font. Paste kata-kata yang sudah teman-teman itu. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal di Beato Carlo Acutisnya, nanti kita tulisnya pakai yang tulisan Albert Einstein aja, gitu teman-teman. Ini dihapus aja, kita rapiin. Nah, ini menurut aku, mau aku kecilin nih, tinggal dikecilin aja, gitu. Lalu dirapiin lagi. Lalu jaraknya menurut aku kurang rapat nih, terlalu renggang, bisa teman-teman kecilin lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman di Canva ini quotes-nya banyak banget, jadi teman-teman bisa pilih aja. Nah, ini ada juga fitur alignment. Alignment ini yang mau teman-teman mau di pojok paragraf atau di tengah. Ini kalau rata.
bisa samping, tengah. Kalau saya sih seringnya biasanya pakai tengah. Lalu juga ada ini, sebelahnya ada fitur uppercase. Ini apa uppercase? Uppercase ini kalau teman-teman fontnya mau otomatis langsung huruf besar semua atau huruf kecil biasa. Ini contohnya, ini kan nanti fontnya tulisannya huruf kecil ya teman-teman, campuran huruf besar dan huruf kecil. Kalau aku pencet uppercase, akan jadi seperti ini. Akan jadi font tulisannya akan gede semua, gitu. Tapi aku rasa aku kurang nyaman nih kalau quotes kok tulisannya besar semua, aku kecilin lagi. Seperti ini teman-teman. Jadi nggak perlu kalau pengen tulisannya fontnya tulisannya yang huruf besar semua ya nggak perlu dihapus semua terus diketik ulang gitu pakai caps lock gitu. Itu ribet. Jadi kalau di Canva tinggal aja pencet ini, sudah seperti itu. Gitu teman-teman. Dan ini aku ganti Beato Carlo Acutis gitu ya. Nah, bisa begini. Ya, tinggal dirapin aja sesuai selera teman-teman. Ini misal supaya nggak geser-geser, aku grup ya. Aku grup. Nah, ini tinggal kalau geser bisa sekalian semuanya. Nah, ini ada fitur Canva ini di tengah-tengah bisa nyesuaiin ini di Canva otomatis ya tuh kayak nyesuaiin kalau teman-teman seperti ini supaya nggak keluar garis-garis gitu, supaya terlihat tetap rapi. Nah, ini berarti kalau yang kayak begini berarti oh itu tulisannya berarti sudah sejajar tengah-tengah gitu. Jadi rapi. Gitu teman-teman. Nah, foto ini bisa teman-teman ganti. Search aja gambar di internet. Gambar Beato Carlo Acutis misal ya. Blessed Carlo Acutis. Image. Sekali lagi cari gambar yang bagus, yang jangan yang pecah. Usahakan yang HD. Kita cari gambar-gambarnya atau mau gambar makam, silahkan. Nah, kebetulan anggap saja tadi sudah saya ajarin copy paste ya. Saya sudah punya gambarnya Beato Carlo Acutis. Nah, ini saya kasih gambar makamnya. Bisa saya hapus dulu. Lalu saya sesuaiin gambarnya. Gini. Nah, ini kan ada tulisan ya di bawah itu ada Stefano Dul itu kan copyright. Kan ganggu ya, nggak enak. Biasanya saya crop. Sorry, cropnya biasanya begini. Saya cropnya, saya gedein dulu. Sorry. Ini saya crop begini. Nah, biar nggak tulisannya nggak ganggu gitu. Nah, misal seperti ini ya. Position saya mau di backward gitu. Misal seperti itu ya teman-teman. Nah, ini coba saya ganti belakangnya, backgroundnya mau hitam atau apa. Nah, ini kan ada garis pemisah ya teman-teman. Garis pemisahnya nggak enak buat dilihat. Bisa aja cari fitur shadow. Saya biasanya suka pakai fitur shadow ini. Nah, untuk menyamarkan garis-garis ini. Nah, ini kan kelihatan ya teman-teman kalau gini kan saya zoom. Kelihatan ini kan kok yang atas warna tulisan fontnya lebih terang, yang bawah lebih begini gitu. Bagaimana? Kan nggak rapi. Caranya ya seperti tadi, position, saya backward. Nah, fungsinya itu seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman kalau masih kelihatan ya di double seperti itu. Position lagi, backward. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini memang cukup manual tapi nanti hasilnya bisa bagus. Oke, ini saya backward gitu. Nah, ini kan terlihat sudah mulai samar ya teman-teman. Nah, ini sama kayak sistemnya kayak tadi duplicate page. Kalau males teman-teman copy paste, pencet aja yang di sini sebelah penghapus ini ada tulisan duplicate. Ini tinggal duplicate. Nah, itu teman-teman. Jadi simple sebenarnya Canva itu. Bisa semua orang ikuti. Nah, lalu apa fungsinya efek tadi? Nah, ini kayak gambar begini kan mati ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan pencet yang font, tulisan font, terus efek, pencet yang leaf ini. Shadow. Nah, ini kan akan lebih rapi, terlihat lebih rapi gitu teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman ini kok masih kurang ya,
Sorry, tadi saya kejelasin kecepatan. Ini lift-nya ini kan tadi kalau teman-teman pencet lift itu otomatis 50. Bisa teman-teman sesuaiin kalau mau lebih banyak shadow-nya di font-nya, bisa seperti digedein, bisa dikecilin. Sesuai selera teman-teman ya. Nah, tapi kok menurut saya ini gambarnya masih terlihat ya, gambarnya masih mencolok dan tulisannya jadi mati. Bagaimana sih caranya? Caranya bisa pudering. Teman-teman pencet gambarnya, lalu ini ada gambar transparansi untuk memudarkan. Nah, ini teman-teman pencet ini, teman-teman bisa atur. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya kan banyak nih yang quotes-quotes modelnya, gambarnya kok lebih buram, terus tulisannya nampak nyala. Gimana sih caranya? Ya, caranya gini, transparansi. Bisa begini. Nah, sesuai selera teman-teman bagaimana, jangan sampai gelap banget, tapi setidaknya masih kelihatan Beato Carlo-nya. Gitu. Nah, ini kan terlihat lebih bagus. Masukin deh logo teman-teman. Misal saya pakai logo Zenpedia, saya mau tulis di pojok atau mau di tengah, sesuai aja. Logonya jangan terlalu gede karena kurang enak untuk dilihat. Karena proporsionalnya kan teman-teman pengen menunjukkan quotes kan. Quotes yang ingin ditonjolkan. Jadi utamakan quotes itu gimana caranya supaya menonjol. Jangan logonya kegedean karena bagi saya logo itu cuman untuk sekedar ya ini teman-teman yang buat desain dan lain-lain gitu. Nah, kalau begini kan terlihat. Nah, quotes-nya sudah jadi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau quotes lain, quotes apa, mau Santa Teresa siapa, Lisieux, Avila, atau Santo Demetrius, dan orang-orang kudus lain, Alkitab, dan lain-lain, silahkan. Sesuaiin teman-teman. Ini salah satu contoh kalau teman-teman mau quotes gitu ya. Ini sebenarnya Canva itu punya banyak pilihan quotes, silakan teman-teman mau pakai, mau yang apa, mau disesuaikan. Saya kemarin juga buat quotes yang saya juga buat quotes Carlo dengan desain yang berbeda, contoh seperti ini. Di sini sepertinya. Saya kemarin buat itu. Nah, ini apakah ada? Ternyata desainnya hilang, teman-teman. Oh, sepertinya di sini. Coba saya cari dulu ya. Kemarin saya coba desain. Oh ya, ini kalau desain saya yang lain nih, Carlo. Nah, ini bisa juga seperti ini. Ini saya ngambil dari punyanya Canva, lalu saya redesign lagi, saya geser, saya atur lagi supaya sesuaiin. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pakai Canva, sebenarnya nggak perlu mikir. Teman-teman ada desainnya, tinggal teman-teman gimana caranya supaya ngerapiin, masukin, supaya terlihat bagus. Gitu, teman. Ini salah satu contoh yang saya kemarin buat ya. Kalau membuat gitu gimana? Ya gampang, teman-teman bisa pakai Elements. Manfaatkan apa yang ada. Nah, ini kan ada gini nih. Bisa teman-teman buat begini, atur saja teman-teman mau bagaimana. Gitu. Tinggal dimasukin nanti ditambahin font dan lain-lain. Itu teman-teman, cara simple dari Canva. Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang mau teman-teman tanyain, silahkan aja. Kalau saya kecepatan dan lain-lain. Aku mau tanya dong. Oh iya, silakan. Kalau aku lihat kayak di Zenpedia, dia tuh sering remove background gitu loh. Jadi misalnya kalau ikon dipotong bagian halonya aja, terus kayak ada putih-putih di bagian pinggirnya tuh pakai apa ya? Oke, aku ajarin ya caranya itu. Oke, aku lupa cara ngajarin. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman harus punya gambar PNG nih. Waduh, biasanya aku pakai gambar PNG. Ini aku hapus dulu desainnya. Supaya gambarnya di pinggir putih. Itu sebenarnya kalau pakai Photoshop gampang. Tapi karena berhubung saya pakai Photoshop itu sulit, menurut saya. Jadi saya mempersulit hidup saya dengan Canva. Sebenarnya kalau dibilang kalau membuat garis putih di gambar ikon atau yang seperti itu mau pakai mau Canva atau Photoshop, yang paling mudah sebenarnya Photoshop. Cuman kalau saya kan desainnya di Canva, ribet kalau saya harus ngambil Photoshop lalu ngambil dari sini dari situ akan sulit. Kalau saya lebih suka pakai Canva aja. Nah, ini anggap saja saya punya gambar PNG seperti ini ya teman-teman, cookies. Saya gambar PNG cookies. Saya gunakannya gini teman-teman. Efek ya. Efek, lalu saya tadi pakai yang duotone.
ini harus teman-teman download dulu. Di sini ada, nggak usah perlu download, tinggal teman-teman aktifin aja sebenarnya. Teman-teman aktifin Qtone. Nah, ini saya misalnya mau pakai yang gambar ini nih. Gitu. Tapi caranya gini. Sorry, saya kembaliin dulu, saya lupa. Ini caranya adalah teman-teman harus copy paste, diduplicate gambarnya. Ini ya, ini udah duplicate ya teman-teman, 2 gambar. Lalu teman-teman pencet efek, lalu teman-teman mau warna apa. Kalau mau putih, nggak ada putih di sini, teman-teman harus atur sendiri. Caranya adalah pencet gini. Pencet salah satu aja terserah, pop misalnya. Ini teman-teman atur. Ini sorry, semoga paham ya, ini ada gambar ini. Gambar yang atur-atur gini, pencet aja. Ini teman-teman highlight dan shadow-nya putihin semua. Putih, putih. Lalu teman-teman pakai position, lalu backward, gitu. Lalu diatur. Nah ini jangan pakai, memang ini nggak enak pakai. Jangan, saya sarankan jangan pernah pakai HP yang ini, karena lebih kalau mau detail seperti ini harus pakai laptop. Saya zoom, biasanya saya zoom, saya atur. Nah ini mau seberapa ya? Nah ini bisa gini. Nah, ini kan masih kurang rapi ya, teman-teman. Caranya gimana? Kalau di Photoshop itu otomatis akan mengikuti polanya, tapi kalau di Canva, teman-teman harus manual. Caranya adalah di copy paste lagi, di duplicate gitu ya. Jadi memang ini cara yang paling ribet kalau saya ngedit itu sampai beberapa jam tuh karena begini. Karena memang sulit. Nah, ini teman-teman duplicate lagi, position backward, diatur lagi supaya rapi bagaimana. Nah, ini akan teman-teman lanjutkan terus sampai gambarnya rapi. Gitu. Memang Canva nggak ada cara yang mudah untuk yang ini. Ya semoga kalau Canva memperbarui fiturnya akan lebih mudah. Tapi memang seperti ini memang fiturnya Photoshop lebih mudah. Tapi ya kalau teman-teman mau Canva saja ya bisa. Tapi saran saya memang ini capeknya manual gitu. Ini diatur lagi supaya dikopas-kopas. Ini memang kadang pakainya banyak gambar banget. Kenapa nggak digedein aja Mas tadi yang satu gambar terus digedein ukuran itunya sehingga dia jadinya jadi bayangan di belakangnya gitu. Oh iya itu bisa. Saya pernah coba sih tapi jadinya nggak rapi sih kalau saya ya. Jadi saya seringnya pakai cara manual. Jadi maaf banget karena saya ini juga nggak pro banget. Cuman ya ini saya juga pakai tutorial di YouTube. Kadang kalau teman-teman nggak tahu, coba aja buka YouTube tutorial gitu. Tapi memang tutorial bahasa Indonesia itu jarang banget. Teman-teman harus carinya harus pakai bahasa Inggris. Tutorial to shadow, background gitu-gitu. Jadi ini. Nah, ini kan teman-teman kalau misal mau ngecilin, mau gedein lagi, itu kan kalau gini kacau ya. Kalau mau dikecilin gini-gini kan kacau nih. Makanya ini adalah fungsinya fitur group, teman-teman. Di drag semua, di group. Nah, kalau di grup gini kan teman-teman mau mindahin apa lebih simpel. Gitu teman-teman. Jadi gampang ya nggak gampang ya. Yang ini memang sulit, memang cukup sulit. Tapi ya kalau teman-teman mau silahkan pakai fitur itu silahkan. Tapi memang ini harus cari gambar PNG dulu, lalu tadi seperti kopas, duplikat dan lain-lain, pakai filter efek Qtone dan lain-lain. Gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain? Semoga menjawab tadi. Mau bertanya. Oh ya, silakan. Mas, kita sampai jam 5:05 ya, Mas dan Mbak ini sebelum kita akan ini tutup. Saya pertanyaan dan jawaban aja ya, Mas Yohanes ya. Saya sudah siap, monggo. Selesai berarti ya. Oke. Itu tadi di grup dulu ya. Ini kan tadi itu kan kayak kepisah-pisah gitu kan, shadow-nya kayak berkali-kali gitu. Ya. Nah, terus pas sudah digeser kayak jadi kegeser semuanya itu caranya di grup lagi gitu kah? Iya, sorry saya ngecas dulu ya ini. Oh iya. Oh iya, sorry. Tadi mecah-mecah gitu ya? Ya kan, ini. Iya. Jadi harus di grup, di drag semua. Ini pastiin teman-teman drag semua, lalu di grup. Gitu. Jadi ini tinggal dikecilin, gedein, tidak akan mengganggu. Kalau teman-teman mau atur lagi rapiin, tinggal di ungroup. Gitu. Jadi caranya gitu. Di ungroup dan main group dan ungroup aja. Gitu. Sama yang tadi itu dual tone tadi ngeklik apa dulu tadi kayak? Oh ya, sorry. Aku coba ulang lagi ya. Ini aku ambil gambar PNG.
lalu pencet efek sini, lalu aku pencet U-tone. Nah, teman-teman mau warna apa dulu nih? Stepnya adalah teman-teman gambar PNG, lalu duplicate dulu. Jadi ada 2 gambar, minimal 2 gambar dulu. Lalu efek, teman-teman mau warna apa nih? Kalau mau putih ya silahkan. Kalau mau warna yang model warna ungu gini silahkan. Terserah, ini ada banyak banget pilihannya gitu. Dan ini free juga. Nah, kalau mau putih bagaimana? Ini di sini ada gambar kayak gambar apa ya? Logo ini. Pencet aja. Pencet. Lalu pastikan ini semua diubah ke warna putih. Shadow, highlight, ini semua harus diubah ke warna putih. Putih. Nah, akan seperti ini. Tinggal main position sekarang. Position, backward. Nah, ini teman-teman bisa atur. Lalu nanti teman-teman tinggal main duplicate, atur lagi, gitu. Itu. Semoga menjawab. Mungkin kurang jelas atau bagaimana? Menjawab kok. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mas Renald nih. Ada lagi dari Mbak dan Mas. Kita sampai dengan jam 5:05 ini, 4 menit lagi. Satu pertanyaan lagi masih pertanyaan. Oh, Mbak Lucia kayaknya open mic ini. Monggo Mbak Lucia. Iya, tadi sebenarnya mau ada tanya 2, yang salah satu kan yang putih ini tadi, shadow putih, sama kalau nge-remove background gitu, Renald. Jadi misalnya ikon, jadi kalau ini kan tadi gambarnya kotak gitu, misalnya ada ikon Santo Andreas, gambarnya kotak. Nah, kita mau ambil Santo Andreasnya aja, sama paling nggak halonya apa, lingkaran yang di belakangnya itu, yang backgroundnya dia mau dihilangin, terus mau dikasih putih-putih kayak gitu. Oh gitu. Itu di Canva nggak bisa. Di Canva nggak bisa fitur itu. Caranya paling mudah adalah ya harus search Google, lalu search gambar PNG. Aku coba contohin ya. Ini karena question terakhir. Aku coba cari gambar Saint Andrew PNG. Search aja PNG gitu. Nah, ini akan keluar seperti ini. Dibuka, apakah bisa di-download, dan lain-lain. Nah, ini sepertinya gambarnya cukup bagus. Kalau yang model PNG, jangan dikopas. Kenapa? Karena akan, nanti kalau teman-teman masukin ke Canva akan hitam. Gitu. Sebentar, ini coba dulu apakah bisa di-download. Ini memang harus pinter-pinteran dulu untuk PNG. Nanti teman-teman bisa download, save image, gitu ya. Aku ganti filenya, misal Saint Andrew icon. Oke, aku masukin upload gitu ya. Upload media. Download Saint Andrew. Sorry. Saint Andrew icon. Nah, ini semoga, ternyata gambarnya beneran PNG. Tinggal masukin aja. Nah, gitu. Ini memang di Canva nggak ada fitur buat cara ngilangin itu, karena harus pakai bantuan aplikasi lain, pakai Photoshop, ClipArt, atau apapun itu, memang Canva nggak nyediain itu. Kalau saya pribadi, saya suka download gini, gitu. Nah, ini bisa nih diatur lagi gambarnya, adjust-nya kayaknya kok kegelapan banget ya Santo Andreasnya, bisa teman-teman terangin, bisa teman-teman atur lagi, terserah teman-teman seleranya gimana. Gitu. Nah, lalu untuk buat bayangan tadi seperti putih-putih itu ya sama, stepnya adalah di duplicate dulu, lalu di effects, di U-tone. Di U-tone ini silakan kalau mau warna putih ya diputihin semua. Ini memang kalau banyak apa ya, ada gambar gini ini memang sulit nih. Nah, ini saya biasanya lama nih kayak begini karena harus ngatur lagi detailnya. Saya zoom biasanya, lalu atur lagi ini bagaimana supaya terlihat rapi. Karena kan yang di sini terlihat lebih gede, yang sini lebih kecil ya. Ini memang begitu. Kalau di Canva ya sulitnya memang seperti itu, teman-teman. Nah, ini harus diduplicate lagi, diatur lagi supaya serasi. Nah, ini. Mungkin saya bisa share satu tools mungkin yang akan bikin untuk tadi remove background. Nah, silakan Mas. Gampang Johannes mungkin kalau ya. tahu. Ya.
mungkin saya Ya izin teman-teman, ini share screen. caranya simple, nanti silakan teman-teman ikuti aja caranya, polanya. Itu simpelnya gitu teman-teman. Nah, untuk ini tadi pertanyaan Mbak Lucia, ini ada tools untuk apa namanya remove background. Mungkin saya screen boleh Mas Renal? Oke, saya stop share ya. Ini teman-teman sudah saya close pertanyaan ya. Ini berarti desainnya semoga teman-teman bisa. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanya di grup atau buka YouTube. Nanti kan ini di-upload di YouTube ya. Oke, saya stop share. Saya serahkan ke Mas Yones mau ngajarin tentang tools itu, silahkan. Oke, thank you teman-teman. Tambahan aja nih melengkapi. Nah, silakan Mas Yones. Pengetahuannya dari Mas Renald ini, kita bisa menggunakan ya, salah satunya itu adalah remove.bg. Nah, nih teman-teman Ini bisa. sepertinya kemarin Mas Yones ngajarin ya. Saya lupa pakai pertemuan sebelumnya ya. Oh, yang pertemuan sebelumnya belum sampai yang. Oh, belum ya? Kok saya ingatnya Masnya ngajarin ya. Kemarin Colors, kemarin menggunakan. Iya. Baik. Nah, kalau ini remove.bg, Mbak Lucia bisa ini gunakan remove.b dan g. Nah, ini mudah banget, kita tinggal bisa upload image. Anggaplah kita mengupload image-nya, ini bisa sampai tidak sih. Anggaplah fotonya Mas Renal lah kita mau pakai ya. Kita gunakan untuk eksperimen. Nah, foto Mas Renal yang ini nih, kita mau hilangkan background-nya nih. Dia kan lagi foto di pernikahan siapa gitu ya. Terus kita mau hilangin background-nya, tinggal kita drag aja. Dan tada, langsung hilang, langsung download. Dia akan masuk ke folder download. Di Canva tinggal kita upload kayak tadi. Upload media, device, ya kan, di folder download. Masuk deh, dia di dalam ini bisa kita gunakan. Jadi Mas dan Mbak bisa langsung terapin aja ya remove.bg, itu gampang banget bisa untuk menghilangkan background. Kalau misalnya fotonya nggak ada di background, misalnya fotonya ada background yang kita nggak perlu gitu. Remove dan kalau Canva memang kalau yang free nggak bisa remove ya, tapi kalau misalnya Pro, nah ini salah satu fiturnya Mas Renal ya, mungkin nanti Mas Renal bisa itu tuh, bisa jelasin lebih lengkap. Kalau kalau Pro itu dia ada background remover. Kalau yang Pro nanti bisa langsung, nah ya hampir mirip sama remove.bg tadi, tapi harus yang Pro dia. Iya. Harus yang bayar teman-teman. Kalau free dia belum bisa. Oke. Masih adakah pertanyaan dari? Oke, sepertinya sudah habis ya pertanyaannya ya. Mungkin sambil Mas Renat mau menjelaskan perbedaan antara Canva Pro dan Canva yang free sambil kita menunggu Father bergabung. Oke, saya nunggu Father Olex belum gabung, saya jelasin dikit ya teman-teman perbedaan yang free atau yang enggak. Seperti tadi sudah aku spoiler sedikit ya, beberapa contoh fitur-fitur ini memang ada yang berbayar, ada yang nggak bisa teman-teman akses gitu. Oke, aku tadi lupa cara ngajarin untuk cara download, aku ajarin sekalian. Cara downloadnya itu teman-teman pencet yang di samping ini, download, ada download. Aku biasanya pakai PNG atau JPG atau PDF, terserah teman-teman filenya apa. Aku biasanya PNG. Nah, ini jangan all page. Walaupun teman-teman buatnya filenya banyak banget, buat 10 slide, ini memang manual. Jadi, kalau teman-teman all page, itu nanti akan nggak bisa kedeteksi di komputer tuh kebacanya apa ya, saya lupa. Itu jadi nggak masuk langsung gitu. Jadi harus pencet page 1, lalu download saja. Dan, gitu ya. Download. Nah, nanti otomatis ke download akan masuk ke foldernya teman-teman semua. Nah, itu nggak bisa nggak bisa semua file langsung di download. Atau kalau teman-teman buat PPT, bisa juga sih sebenarnya. Wah, ini ternyata fiturnya nggak bisa. Kalau fitur bayar, fitur ini ternyata tidak bayar, ternyata nggak bisa. Ini salah satu perbedaannya, karena memang kalau bayar itu lebih banyak aksesnya, gambar-gambar seperti ini tadi contohnya mau gambar Bunda Maria, Mother Mary, misal gitu ya. Itu banyak yang modelnya seperti ini, Pro, harus bayar gitu. Ini sebenarnya gambarnya bagus-bagus, bisa diakses gitu. Cuman kalau teman-teman paksain, nih ya, aku coba kasih contoh nih gambarnya Hati Kudus Bunda Maria nih. Aku masukin gitu. Nah, ini akan tulisannya kayak
sorry, aku cari gambar ini nih misalnya, ini ya, akan kayak begini, ada tulisan Canva. Nah, nanti kalau teman-teman download, itu nggak bisa. Nah, ini kayak begini, nggak bisa. Ada peringatannya, harus bayar. Gitu. Ini perbedaannya. Tapi kalau teman-teman nggak mau bayar, nggak apa-apa. Karena sebenarnya nggak bayar pun, kalau teman-teman tahu akun Full of Grace, tahu nggak ya? Semoga teman-teman tahu. Itu adminnya kadang editnya pakai Canva juga. Jadi, dia nggak bayar, tapi bisa bagus. Sebenarnya itu cara gimana teman-teman bisa ini bukan bicara soal bayar atau enggak, tapi bicara sebenarnya teman-teman bisa nggak ya mengotak-atik gitu. Karena buktinya yang nggak bayar pun seperti Mimin Full of Grace itu nggak bayar, Canva-nya dia bisa menghasilkan yang bagus gitu loh. Nah itu tinggal kreativitas teman-teman aja gitu, manfaatkan teman-teman. Toh gambar ini kan fitur Pro ini kan cuman gambar ya, atau tadi seperti kayak template-template khusus gitu. Ya itu memang terbatasnya gitu doang. Toh gambar kan bisa diakali, cari Google, cari file-file teman-teman, upload file teman-teman sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak bayar pun ya nggak apa-apa. Menurut saya pribadi, karena saya ngedit dulu KTGST awal di Krismapedia, saya kadang masukin story-story gitu. Saya ini dulu ya sebelum saya nggak aktif di Krispad, saya dulu pernah aktif di Krispad sebentar doang. Itu kadang cuma di story-story doang. Itu saya ngeditnya pakai Canva gratis, bisa aja. Jadi tinggal teman-teman kreativitas teman-teman aja untuk begitu, untuk bisa ngedit aja gitu. Ini sebenarnya Canva sudah banyak pilihannya, tinggal teman-teman kreatif aja, mengotak-atik aja. Gitu untuk penjelasan simpelnya bedain bayar atau enggak gitu. Iya, wah mantap sekali nih ya hari ini. Kita dapat banyak sekali insight ini dari Mas Reynald tentang Canva. Terima kasih banyak ya Mas Reynald ya. Ya, sama-sama. Siap, terima kasih juga ini Mas dan Mbak semuanya yang sudah bergabung. Sekarang kita akan menutup secara resmi workshop kita ini. Kita sudah bersama dengan Father Alexander Kenes. Beliau adalah pembina Rumah Bizantin, pembina rohani terutama ya. Beliau akan bercerita bagaimana sih kaitan antara apa yang kita udah pelajari selama ini tentang sosial media dengan misionari Kristiani. Kepada Father Alex, dipersilakan. Praise be Jesus Christ. The word evangelization has been going on in Christian society since the beginning of Christianity. Simply preaching the word of God. So over the years, societies develop, societies change, new societies get discovered, and the church has been teaching people about the life of Jesus Christ and what happens when God becomes man. That in itself is a very brave thing to do. Kata evangelisasi atau penginjilan telah ada di kehidupan gereja sejak semula. Situasi masyarakat dan kondisi berubah, tetapi gereja terus mengabarkan bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia. For many years, let's face it, most of society couldn't read. That is reality. And the priest was the only one that could. He opened the Word of God, he read the Word of God to the people, and that was evangelization.
Selama beberapa waktu lamanya itu, banyak orang tidak bisa baca tulis. Hanya imam yang bisa membaca, sehingga imam membuka kitab suci, tulisan-tulisan suci, dan membacakan kabar baik kepada umat manusia. Itu yang disebut sebagai penginjilan atau evangelisasi. Different people evangelized in different ways. The people from the East, the Greeks, when they came to the Slavic lands, the first thing they left behind them was the Greek language. And they totally enculturated themselves to the people that they were serving. Cara penginjilan berbeda-beda. Orang-orang Yunani, para penginjil dari Yunani ketika tiba di tanah Slavik, di tanah Ukraina, mereka langsung meninggalkan bahasa Yunani mereka dan langsung menggunakan bahasa setempat pada waktu itu. When other Christians came to other parts of the world, they brought their own culture with them, and they encouraged the people that they were catechizing, evangelizing, to incorporate the culture of the people coming into their own culture and lives. Ketika Injil tiba di satu tempat, orang-orang biasanya akan menginkulturasi Injil, dan para penginjil juga akan menginkulturasikan budaya Kristen ke budaya setempat. Fast forward like several centuries till the year 2000. Tahun berlalu sampai pada tahun 2000. And what happens then? Now we have the internet, we have social media. Not only that, you have all the great libraries of Christendom, of the Christian world, at your fingertips for free download. What happens then to spreading the word of God? Setelah zaman berlalu begitu lama, telah ada internet, telah ada media sosial, dan bahkan bukan hanya itu. Kita bahkan sekarang bisa mengakses pustaka-pustaka Kristen dari seluruh dunia kekristenan dengan sentuhan ujung jari kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? A lot of the laws by which churches were governed, to a large degree, become irrelevant now, because now PDF free download. You are not reading somebody's commentary on the fathers of the church. You can download the fathers of the church, the original writing. You can download the 7 ecumenical councils. Now they're more or less at the same time as the fathers of the church. But this is how the councils, you can read verbatim the debates that were happening between the fathers of the church at the great councils. The Council of Chalcedon, one of the great moments of the history of the church, when the church fathers decided, no, once and for all, Christ is God, Christ is man, Christ is one person. He is God and man in one person. And what does that make Mary? That makes Mary the mother of God, not the mother of Christ. Banyak hukum gereja yang berubah karena sudah tidak relevan seiring zaman.
pada saat ini kita bisa membaca dengan buku-buku elektronik tulisan-tulisan langsung dari para bapak gereja, bukan lagi komentar dari seseorang yang membaca lalu mengulas tulisan-tulisan dari bapak gereja. Kita bisa membaca secara verbatim debat-debat yang terjadi pada konsili-konsili ekumenis. Misalnya pada konsili ekumenis di Kalsedon, kita bisa melihat di sana telah terjadi perdebatan apakah Kristus, Tuhan Yesus itu adalah Allah ataukah manusia. Konsili kemudian menetapkan bahwa Tuhan kita adalah sungguh Allah dan sungguh manusia dan adalah satu pribadi. Dan apa konsekuensinya? Yaitu menetapkan juga bahwa Bunda Maria adalah Theotokos. This to us now sounds very basic. At that time it was not. The church was very divided. But we did not know that because we did not read. Pada saat ini mungkin ketika kita membaca mengenai teologi itu, kita akan melihat bahwa teologi ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat dasar bagi kita yang mempelajari iman Kristen. Tetapi banyak teologi banyak ajaran yang basic bagi kita pada saat itu membuat gereja terpecah-pecah. So you see now, you have choice. You have the ability to read, to evangelize yourself. You can read on the internet the Alexandrian Church, which is the Coptic Church, the Byzantine Church, which is us, the Roman Church, which is the majority church in Indonesia. There are the Malankar, the Malabar, which are apostolic churches of St. Thomas in India. The first churches in Indonesia were bought by Thomas Christians in the almost post-apostolic days. Kita sekarang bisa membaca, maka bacalah terutama mengenai gereja-gereja, mengenai sejarah gereja. Ada gereja Alexandria, yaitu gereja Koptik yang di Mesir, ada gereja Bizantin, yaitu kami, ada juga gereja Roma Katolik yang adalah gereja mayoritas di Indonesia, gereja Katolik mayoritas, ada juga gereja Malankara, gereja Malabar, yang merupakan hasil penginjilan dari Santo Thomas, Rasul Thomas di India, dan juga merupakan gereja pertama yang masuk ke Indonesia. Mereka, gereja pertama yang dibawa ke Indonesia adalah gereja yang berasal dari penginjilan Santo Thomas Rasul, pada zaman yang hampir mendekati zaman-zaman para Rasul. I am not telling you anything exciting or new. I'm merely telling you what you personally can discover on PDF free download. And in that way, you can catechize, you can evangelize yourself, and you can make choices you couldn't make before. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang bisa kita pelajari dari membaca buku-buku elektronik yang telah tersedia sekarang di internet. Kita dapat membacanya, kita kemudian dapat menginjili diri sendiri. Kita sekarang dapat membuat keputusan yang sebelumnya tidak dapat kita buat sebelum zaman ini datang. I find it almost amusing that here am I, a 68-year-old person. Saya selalu terkagum-kagum di mana saya berada sekarang. Saya, imam umur 68 tahun, telling young people how they can use the internet.
sekarang ini sedang mengatakan kepada orang-orang muda seperti kalian bagaimana untuk menggunakan internet. What I find most, I don't want to be rude, but I'll be honest, pathetically insulting are the apologists on social media. If you want to be an apologist, read Saint Augustine's Confessions first. He was a real apologist. He knew what he was talking about. If you want to be an apologist, read the Gospel of Saint Mark. If you're a Western Christian, read Aristotle. If you're an Eastern Christian, read Plato. But in this day and age, any intelligent, reasonably intelligent person should be aware of both Plato and Aristotle. He's read the Gospel of St. Mark. Why? The basic Jesus story. Pada satu sisi, saya cukup merasa malu dengan orang-orang di sosial media yang mengaku diri sebagai apologist atau pembela iman. Kalau mereka benar-benar ingin membela iman di sosial media, bukan dengan cara berdebat, tetapi ada baiknya sebelum membela iman, kita benar-benar mempelajari iman kita yang sesungguhnya. Misalnya bagi umat Katolik Roma, bacalah buku pengakuan-pengakuan, tulisan dari Santo Agustinus. Bagi teolog Barat, filsafat Aristoteles sangat penting, pelajarilah itu. Bagi orang Timur, filsafat Plato itu sangat penting sebagai dasar dari teologi, bacalah itu. All of this wonderful information is there for you for free. It all depends how much you want to read. The internet, the social media has created wonderful sources of information. I just try and imagine if half the books I have discovered were a library, I would be the richest person beyond all imagination. Let us read, let us discover, and let us encourage other people to read the basic Christian literature. Read the Gospel of St. Mark, logic. Don't think you're a brilliant mind. If you haven't studied logic, you're not. Read then a bit of Aristotle, a bit of Plato, to know what the philosophical basis of Christianity is. Then enjoy yourself. Read the fathers. Jika saya membaca semua literatur Kristiani, saya adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Bacalah, mari kita membaca. Mari kita galakkan orang lain untuk membaca. Kita membaca kitab Markus, Injil Markus, kitab yang paling dasar mengenai Injil Tuhan, yang tidak memerlukan banyak pemikiran. Kita juga membaca filsafat-filsafat Yunani, filsafat Plato yang membangun teologi Timur, filsafat Aristoteles yang membangun teologi Barat. The time has come that we don't have to just sit and wait to listen to somebody teach us. We have the original documents in front of us. Take advantages of this, read and enjoy. Waktunya telah tiba bagi kita untuk tidak lagi duduk diam menunggu untuk seseorang mengajari kita. Kita telah mempunyai akses, mari kita membaca, mari kita mengajari diri kita sendiri. I think I should stop here because if I go on any further, it would be firstly repetition and secondly not really necessary. But here, I've explained
what you can do for yourself and how you can help other people discover the early days of the first century, the first millennium of Christianity, read the writing and discover how the church began and how theology and the teachings of our Lord first started. Mungkin sudah cukup sejauh ini saya berbicara. Pada akhirnya, marilah kita semua membuka diri kita, mengajak orang lain untuk meluaskan wawasan kita. Mari kita mencari tahu, melihat bagaimana ajaran Kristus yang sejak awal mulanya dikabarkan. Praise be Jesus Christ, praise Him forever, and may the Lord keep us all in His care. Slava Yesus Kristus, Slava Naviki. Semoga Tuhan Allah menjaga kita di dalam perlindungannya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak kepada Father Alex. Thank you very much for the closing remark from Father Alex. Now we have sampai pada ujung acara kita. Kita akan tutup rangkaian workshop ini dalam doa yang akan kembali dipimpin oleh Mas Christian Tombiling. Sekaligus akan ada berkat dari Father Alex. Mas Christian, apakah masih bersama kita? Oke, kita akan berdoa bersama dalam ritus Bizantin dan akan dipimpin seperti biasa oleh Mas Christian dan Father Alex akan memberikan berkat. Baik, mari kita menutup pertemuan kita pada seluruh rangkaian workshop ini. Dengan pertama-tama mari kita melambungkan puji-pujian kepada Bunda Maria Sang Theotokos. Give the wisdom, lebih terhormat dari kerubim, dan jauh lebih mulia dari serafim. Dengan tetap rawan kau lahirkan Allah Sang Sabda. O Theotokos, kami sungguh mengagungkanmu. With the blessing of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, be with all of you. Amen. And again, may God bless us all and keep us in His care. Dan sekali lagi, semoga Tuhan Allah memberkati kita dan menjaga kita dalam lindungannya. Ya, dengan demikian sudah selesailah rangkaian workshop kita dari awal kemarin di bulan berapa kita mulai ya? Bulan Maret ya, dari awal bulan Maret hingga di pertengahan April ini. Mas dan Mbak semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi, jangan lupa bagi yang ingin mengikuti itunya, mempraktikkan segala ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari, dan silahkan membuat konten. Instagramnya sebagus-bagusnya, upload di Instagram masing-masing, dan kemudian silakan tag Rumah Bizantin. Nanti kita akan nilai, dan 3 yang terbaik akan mendapatkan buku Ikonografi 101 dari Rumah Bizantin. Ya, yang ini lagi ditunjukin nih sama Mas Tian ini. Nah, buku ini akan jadi hadiah bagi 3 pemenang yang membuat konten paling bagus dia di antara Mas dan Mbak peserta ini. Ya, kalau begitu kita sudah akhiri. Sampai berjumpa di workshop berikutnya. Slava Yesus Kristus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom.